Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 2 Tangguharjo. Apa yang akan kita pelajari? Kita lihat. Pada kesempatan pagi ini, capaian pembelajaran saya harapkan kepada semua peserta didik dapat membaca, dapat menghafal, dan dapat mengartikan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Yaitu ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, khususnya tentang alif lam syamsiah dan alif lam qomariyah, serta menjabarkan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Yang menjadi pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dalam surat An-Nisa dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, wa ulil amri, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan di sini maksudnya siapa? Bisa juga ketua kelas, bisa juga pemimpin. Dalam sekolah berarti adalah kepala sekolah, kalau dalam negara berarti adalah presiden. Fa in tanaza'tum, dan kemudian jika kamu berbeda pendapat fi syai'in tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada Allah, war rasul, dan rasul. Maka ketika kita dalam pertentangan, terjadi perbedaan, maka diharapkan, dianjurkan untuk orang-orang yang beriman itu adalah kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kembali kepada Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian semuanya beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih baik. Apa kandungan dari surah An-Nisa ayat 59? Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kemudian, keharusan mentaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan hadis. Wajib bagi umat muslim dan umat mukmin untuk mentaati perintah dari seorang pemimpin yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Kandungan yang berikutnya adalah selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu juga sebaliknya. Ayat yang berikutnya adalah surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi
rahmatan liqaumi yu'minun. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu, apa kandungan dari surat An-Nahl ayat 64 ini? Yaitu Al-Quran Nabi Muhammad itu dijadikan dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Kemudian, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang selanjutnya, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Lalu, bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan Quran dari surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64? 1. Dari surat An-Nisa 59, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah, Rasul-Rasulnya, serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kemudian, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Yang kemudian, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan dunia. Yang berikutnya, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar membedakan sesuatu yang benar dan salah. Pada bahasan ini kita juga akan membahas tentang alif lam syamsiah. Syamsiah yang berarti matahari. Jika kita melihat matahari, maka kita tidak akan tampak jelas matahari tersebut karena terhalang oleh silaunya sinar matahari. Jadi, yang dinamakan alif syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim yang diawali dengan salah satu dari huruf syamsiah. Alif lam yang diikuti dengan huruf syamsiah. Di huruf syamsiah ada 14 yaitu to, sa, shod, ro, ta, dot, dal, nun, sin, do, za, shin, dan lam. Lalu, bagaimana cara membacanya? Cara membaca lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf-huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga dengan dinamakan idgham syamsiah. Walaupun ada alnya, alif lam syamsiah atau lam syamsiah ini tidak terbaca karena cara membacanya adalah diidghamkan atau dileburkan ke huruf syamsiah tersebut. Lalu, apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah juga ada 14, yaitu selain huruf syamsiah. Apa saja huruf qamariyah? Alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Dinamakan alif lam qamariyah. Qamariyah itu berarti bulan. Manusia, kita ketika melihat bulan maka akan terlihat. Begitu juga dengan alif lam qamariyah, ketika ada alif lam diikuti dengan huruf qamariyah maka alnya tetap terbaca. Nah, kita lihat bagaimana cara membacanya. Cara membaca alif lam qamariyah. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas atau idhar, yakni tetap terlihat bacaan lam sukunnya karena itulah hukum bacaan alif lam
ar-rasula. Cara bacanya tidak al-rasula, tapi ar-rasula. Kemudian kita lihat contoh hukum bacaan alif lam qamariyah. Al-amri. Al-amri. Alnya terbaca dengan jelas karena setelah al ada huruf hamzah, yakni huruf qamariyah. Oleh karena itu alnya terbaca dengan jelas. Kalau alif lam samsiah tadi, alnya walaupun ada tetapi tidak terbaca. Cara membacanya langsung diidghamkan ke huruf berikutnya, ar-rasula. Sedangkan al-qamariyah alnya terbaca dengan jelas. Pada pembahasan kali ini kita juga akan membahas tentang hadis. Hadis secara bahasa itu berarti jadid, artinya sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ehwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berbagai macam bentuk hadis. Ada 3. Yang pertama ada hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, dan yang ketiga hadis takriri. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan. Qauli berarti tentang perkataan Nabi Muhammad SAW, baik berupa tuntutan dan petunjuk syara atau peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Qauli ini berisi tentang perkataan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa itu hadis fi'li? Kalau qauli perkataan, hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW. Perbuatan Nabi Muhammad ini dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga ada hadis takriri. Tadi ada hadis qauli tentang perkataan, hadis fi'li tentang perbuatan, sekarang adalah hadis takriri. Adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Di sini adalah ketetapan Nabi Muhammad. Beliau membiarkan atau mendiamkan. Beliau membenarkan atau menyalahkannya. Itu adalah ketetapan dari Nabi Muhammad, yaitu berupa hadis takriri. Berdasarkan kualitasnya, hadis itu dibedakan menjadi 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Kalau hadis sahih itu adalah hadis yang sehat, yang selamat. Berarti hadis ini dapat dijadikan pedoman untuk umat muslim, yaitu sebagian besar ulama berpendapat bahwa hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis hasan, merupakan hadis yang mirip dengan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang adil namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. Hadis sahih ini lebih utama dibandingkan hadis hasan. Dan yang terakhir adalah hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis ini tidak dapat dijadikan pedoman oleh umat muslim. Karena apa? Hadis dhaif ini hadis yang tidak memiliki satu syarat dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Kemudian kita akan membahas fungsi hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama ada bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bayan takrir ini berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat apa yang ada di dalam Al-Quran.
kedua adalah bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Bayan tafsir ini berfungsi untuk menafsiri ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum, maka diperlukan hadis. Oleh karena itu fungsi hadis untuk menafsiri dari Al-Quran dinamakan bayan tafsir. Fungsi yang berikutnya adalah bayan tasyri, yakni memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, memberikan kepastian hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan tabdil atau bayan nasakh, membatalkan, yaitu apa? Berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil ini disebut juga bayan nasakh, yang artinya menghapus ketentuan lama dan diganti dengan yang baru. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua.